Setelah lama nyari kerja, masa nggak dapet sih? Kan ya nggak mungkin kalau aku harus pesugihan. Nah, ini cakep nih. Akhirnya aku nggak jadi pengangguran lagi. Coba aja siapa tahu aku keterima. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Apa benar ini dengan saudara Michael? Iya benar, ini saya sendiri. Saudara Michael benar saudaranya Pak Budi ya? Oh benar. Ini saya diminta Pak Budi untuk memanggil Mas Michael interview. Kalau boleh tahu interviewnya kapan ya Pak? Minggu depan ya jam 5 ditunggu. Harap bawa lamaran sama berkasnya ya Mas. Oh baik-baik Pak, saya akan segera ke sana. Iya Mas, makasih Mas. Oke, terima kasih Pak. Untuk saudara Arya, silakan masuk, sudah ditunggu Bapak Budi. Selamat sore. Ini nama saya. Oke. Apakah benar ini dengan saudara Arya? Iya benar Pak. Oke, silakan ceritakan profil singkat kamu, saudara Arya. Perkenalkan, nama saya Firza Susania, biasa dipanggil Arya. Saya lulusan dari Universitas Nasional Parangturi, program studi manajemen informasi kesehatan. Apakah saudara Arya sebelumnya pernah memiliki pengalaman bekerja? Kebetulan saya fresh graduate selama 2 tahun, dan di rumah saya sehari menjadi bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga ya. Apa kalian yang saudara Arya miliki? Saya bisa mengoperasikan komputer seperti Microsoft Excel, Microsoft Word. Baik. Satu pertanyaan lagi. Apabila nanti saudara Arya diterima di perusahaan kami, apa kontribusi saudara Arya untuk perusahaan kami ke depannya? Misal saya diterima di perusahaan Bapak, saya akan mengabdi di perusahaan Bapak selama seumur hidup, dan saya akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan Bapak. Oke, baik, terima kasih saudara Arya atas waktunya. Apabila nanti saudara Arya diterima di perusahaan kami akan secepatnya menginformasikan kembali kepada saudara Arya. Terima kasih Bapak. Ya. Untuk selanjutnya, saudara Michael, silakan. Ini Pak surat lamaran kerja saya. Ini Mas Michael ya? Iya. Tidak perlu surat lamaran Mas Michael. Oh iya, jadi sebelumnya di sini ada beberapa lowongan pekerjaan Mas Michael. Iya Pak. Ada bagian filling, kepala filling, medis, dan juga OB. Nah, Mas Michael mau kemana nih? Mau di mana? Kebetulan sih saya dulu ngambil di kepala rekam medis sih. Oh, berarti Mas Michael ini sudah pernah punya pengalaman di kepala rekam medis. Iya Pak. Misal besok saya tempatkan di kepala rekam medis lagi, Saya siap sih Pak. siap ya? Siap. Oke, jadi mungkin cukup itu dulu interview hari ini. Itu aja Pak. Iya, itu aja Mas Michael. Nanti untuk pengumuman selanjutnya akan kami hubungi lagi Mas Michael. Pasti keterima dengan Mas Michael ya. Oke. Terima kasih ya Pak. Iya, Selamat sore. selamat sore juga Mas Michael.
Oke Mas Michael, kita tes penglihatan dulu ya, apakah penglihatannya masih normal atau enggak. Bisa ditutup dulu mata sebelah kiri. Nanti kalau misal nggak jelas bilang ya. Dimulai dari sini. Itu A, S, I. Oke, baik, sudah selesai. Ternyata penglihatannya masih normal ya. Oke, terima kasih. Bisa ditutup dulu matanya sebelah kanan. Dimulai dari sini ya, Mas. Oke, udah selesai. Permisi Pak. Oh iya, ini berkasnya. Oh iya, terima kasih ya. Iya. Loh, bukannya dia yang waktu itu interview bareng aku ya? Kok bisa dia jadi kepala reka medis? Ya udahlah, memang bukan nasibku mungkin. Permisi Mas Michael. Ini nanti tolong dikerjakan, kalau bisa besok harus udah selesai ya Mas. Saya tunggu di ruangan. Oke, bisa dilihat dulu. Lain kali pakai masker ya, Mbak. Soalnya itu peraturan keselamatan kerja di sini. Lah, nggak usah pakai masker buat apa sih? Sekarang juga udah nggak ada virus. Udah ya, dikerjain. Saya tinggal dulu. Sorry ya. Mbak, kok nggak bawa masker? Alah, nggak penting. Masker tuh buat apa sih? Saya juga masih sehat sampai sekarang. Lain kali jangan gitu Mbak, itu kan udah aturan dari perusahaan ini. Ya, makasih ya Mas Arya udah diingetin, tapi saya nggak butuh masker sih. Udah, salah. Kenapa Mbak? Nggak apa-apa Mas. Lain kali pakai masker ya, Mbak. Lah, nggak usah pakai masker buat apa sih? Mbak, kok nggak bawa masker? Alah, nggak penting. Masker tuh buat apa sih? Pesan dan kesimpulan dari cerita di atas yaitu dari tema yang pertama tentang seleksi dan staffing. Kita bisa melihat bahwa seharusnya kita mendaftar kerja harus sesuai prosedur. Kita harus melalui berbagai tes dan jangan seperti Michael yang ngelamar kerja tidak sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Dimana di sini mengajarkan kita bahwa di dalam perusahaan atau organisasi kita harus mengikuti dan menaati peraturan yang dibuat oleh perusahaan agar kita tidak mengambil kesempatan yang dimiliki oleh orang lain. Untuk bekerja di perusahaan itu dengan cara yang curang walaupun melamar kerja lewat orang dalam. Jauh lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan kerja dibanding mengikuti proses seleksi, namun hal itu memiliki konotasi negatif yang erat dihubungkan dengan nepotisme di mana pembuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang mementingkan kepentingan keluarga dan atau kronisnya di atas nama kepentingan masyarakat dan bangsa. Tema yang kedua yaitu tentang keselamatan kerja. Sebagai karyawan kita harus mengutamakan keselamatan kerja, di mana latar dari video tersebut masih masa pandemi corona. Sehingga seharusnya kita memakai masker, vaksin, dan menaati peraturan pemerintah saat masa pandemi. Kita tidak boleh melanggar peraturan keselamatan kerja yang ada di sebuah perusahaan, di mana keselamatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja dengan cara penerapan teknologi pengendalian segala aspek yang berpotensi membahayakan pekerjaan untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat tenaga kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Sekian penampilan video dari kelompok kami kelompok 2, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.